Kami bersyukur Tuhan buat siang hari ini. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Saat ini kami mau beribadah Tuhan, walaupun masih di rumah, kami dapat percaya bahwa Tuhan tetap hadir. Seperti firman-Mu katakan, 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau hadir. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk musibah dan kekuasaan darah-Mu Bapa. Biarlah kami semua mau dipimpin oleh Roh Kudus. Biar ibadah kami ibadah yang berkenan kepada Tuhan dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Dekat padamu itu rinduku, setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Dekat padamu itu rinduku, setiap kataku, setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan, tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa
yang kami sembah, yang kami puji. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Kau sungguh baik, Kau sangat baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh ya ralaba ya ralaba laba 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 laba. Biar hadirat-Mu penuhi hati kami. Sebab kami percaya Tuhan hadir. Sebab kami percaya Tuhan hadir di bait kudus-Nya. Oh ya ralaba laba laba laba. Yesus Tuhan. Terima kasih. Oh ralaba laba 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 laba. Tuhan hadir di bait kudus-Nya. Saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku bersujud menyembah-Mu, dan ku hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku bersujud menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Cik. Tuhan hadir di bait kudus-Nya. Saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan hadir di bait kudus-Nya. Saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu
Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya. Memberiku kemenangan. Terima kasih Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kanannya. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku. Amin. Dengan tangan kanannya. Yesus memberiku kemenangan. Terima kasih Tuhan, siang hari ini kami akan memuji Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa mengurapi, memberkati kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Hari ini kurasa hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan.
bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersukacitalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersukacitalah, sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, Baik, kita akan firman Tuhan. Seperti rusa yang haus. Terima kasih Bapa, kami sudah menyembah memuji nama-Mu. Saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Pengurapan-Mu terus bagi kami dengan kuasa Roh Kudus yang terus menyertai kami, bahkan mencurahkan rohnya bagi kami Tuhan. Roh pengertian, roh pemahaman, roh kebijaksanaan, itulah yang memenuhi kami siang hari ini. Terima kasih Tuhan, haleluya. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun
Haleluya. Pengagungan bagi Allah kami yang hidup, bagi Yesus Raja segala raja, bagi Tuhan yang ajaib, yang dahsyat dan heran. Kami bersyukur punya Bapa, punya Allah seperti-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Layaklah sembah, layaklah Kau ditinggikan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah Dia di tempat yang maha tinggi. Jangan lupakan segala kebaikan-Nya. Dia yang menebusku dari lubang kubur, Dia yang menebusku dari segala dosa pelanggaran kami. Dia yang memulihkan, Dia yang menyembuhkan setiap anak-anak-Nya yang sakit. Dia yang memberi kelegaan bagi yang berbeban berat. Dia memberikan kelepasan bagi yang terikat. Haleluya, haleluya. Yesus, berfirmanlah, berfirmanlah, urapi firman-Mu Tuhan, berkati firman-Mu. Haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami itu dengan firman-Mu. Siang hari ini dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, kita buka firman Tuhan dari Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 10. Kolose pasal 3 pasal 3 sampai 10. Oke, sama-sama kita baca dalam hitungan 4, 3, 2, 1. Ya. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Ayat 5. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. 6. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. 7. Dahulu kamu juga melakukan hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. 8. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. 9. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. 10. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar karibnya. Nah, ini firman Tuhan
Ya, temanya adalah karakter yang diubahkan. Oleh karena kematian dan kebangkitan Kristus, kita telah dibangkitkan dalam hidup yang kekal. Dan Allah mau agar kita menjadi seperti Kristus. Bagaimana supaya karakter kita terus menerus diubahkan menjadi seperti Kristus? Nah, yang pertama adalah memikirkan perkara-perkara yang di atas. Kita baca ayat pertama dan ayat yang kedua. 1, 2, ya. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Nah, dari pesan firman Tuhan ini, kita dapat pesan yang pertama adalah mencari perkara yang di atas adalah sebuah ungkapan yang berarti mengutamakan atau memprioritaskan hal-hal rohani lebih dari hal-hal duniawi. Yang kedua, dari ayat ini kita belajar bahwa ketika mencari perkara-perkara rohani, maka kita akan mendapatkan prinsip-prinsip untuk hidup dalam kebenaran. Prinsip-prinsip itu yang membuat karakter kita bertumbuh ketika kita menghidupinya. Tentu kita harus mempraktekkannya. Tidak sedikit orang yang tidak memahami betapa hebat dan mulianya karya penebusan Kristus atas mereka. Akibatnya, banyak dari mereka yang menjalani kehidupannya dengan sembarangan. Bahkan tidak sedikit dari mereka masih hidup dalam kecemaran, kejahatan, kecemaran, dan sebagainya. Puji Tuhan, Alkitab begitu jelas berbicara tentang siapa kita nantinya di dalam Kristus Yesus. Kita adalah orang-orang yang dipersiapkan, orang-orang yang direncanakan oleh Allah untuk pada suatu saat nanti dinyatakan kepada dunia di dalam kemuliaan ilahi bersama-sama dengan Kristus Yesus. Pada hari Ia menyatakan dirinya dan kemuliaannya yang sempurna. Saudara dan saya akan dipertontonkan kepada dunia dalam kemuliaan surgawi, supaya dunia tahu bahwa iman percaya kita kepada Kristus tidaklah sia-sia. Karena itu carilah perkara yang di atas, di mana Kristus berada, dan pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Dunia hidup, di mana hidup saudara tersembunyi di dalam Dia. Nah, yang kedua, dari firman Tuhan kita belajar bahwa kita harus mematikan perkara duniawi. Kolose pasal 3 ayat 18 sampai ayat 20. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Ayat 6. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu amarah, marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Nah, jadi kita harus buang segala apa yang dikatakan firman Tuhan ini: marah, geram, kejahatan, fitnah, kemudian kata-kata kotor. Ya, kata-kata kotor, kata-kata yang tidak baik dari mulut kita. Ya, siapapun kita, mari kita sama-sama membuangnya, karena itu hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, dari pesan firman Tuhan ini kita belajar dua hal. Yang pertama, perubahan karakter juga ditandai dengan kegigihan dalam mematikan hal-hal duniawi. Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Juga kebiasaan-kebiasaan lama yang tidak berkenan, yaitu apa? Marah, geram, kejahatan, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulut kita. Yang kedua, bersama dengan Roh Kudus yang membimbing kita, pasti akan dimampukan untuk mengatasinya. Tidak sedikit anak-anak Tuhan yang menyerah dengan karakter mereka yang tidak baik, dengan berbagai alasan, bahkan mengutip ayat Alkitab seenaknya untuk membenarkan kekurangan mereka. Mereka sering mengucapkan kata-kata seperti, ya sudahlah, emang sudah dari sononya begitu. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Dan kalimat lainnya yang senada dengan itu untuk menyatakan bahwa mereka tidak mungkin melepaskan diri dari karakter yang buruk. Saudaraku, Rasul Paulus mengatakan, dahulu kamu juga melakukan hal-hal yang buruk, itu karena kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang kita tidak hidup di dalamnya, kita sudah mati dan hidup dari kehidupan itu. Sekarang kita sudah dibangkitkan ke dalam kehidupan yang baru, yaitu kehidupan yang ilahi, hidup surgawi. Demikianlah kita harus memandang diri kita hidup di dalam kehidupan surgawi, walau masih ada di dalam dunia ini. Yang ketiga, yang terakhir adalah kita harus mengenakan manusia baru. Coba dibaca 9-10. 1, 2, 3 ya. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta melakukannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui oleh pengetahuan yang benar. Ya,
Dan firman Tuhan ini, ya kita belajar bahwa kita harus memahami posisi baru kita di dalam Kristus. Ya kan? Sekarang kita sudah menjadi manusia baru. Sebelumnya kita mengenakan manusia yang lama, ya, namun kita sudah meninggalkannya. Berarti kita tidak boleh juga saling mendustai, ya, hal-hal yang disampaikan oleh firman Tuhan di atas tadi. Nah, yang kedua, waktunya sekarang mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui. Jadi ada pembaharuan dari hari ke hari. Jadi sekarang, besok itu tidak sama, ya. Setiap hari dibarui sampai kita, ya, boleh melewati proses demi proses dan kita menjadi serupa dan semakin serupa dengan gambaran Kristus. Haleluya, pengetahuan yang benar bahwa kita telah mati dan kehidupan yang lama, kehidupan dosa. Sekarang kita telah dibangkitkan dan hidup di dalam kehidupan yang baru, kehidupan surgawi, dan persiapan hari pernyataan kita bersama Kristus dalam kemuliaannya yang sempurna. Pikirkanlah semuanya itu, dan mintalah agar Roh Kudus membimbing, mengajar, menuntun saudara, menuntun kita dari hari ke hari, dalam roh yang lemah lembut, menguatkan kita semua, semakin hari semakin diperbaharui, disempurnakan, menjadi serupa dengan Kristus Yesus. Amin. Nah, ini firman Tuhan, ya, kita semuanya, biarlah firman Tuhan ini menjadi rema, kita bisa hidupi, sehingga kita hari lepas hari bisa meninggalkan manusia lama. Tadi sudah dikatakan ada marah, ada geram, ada fitnah, ada juga perselisihan, percabulan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan sebagainya. Kita harus tanggalkan karena kita sudah menjadi manusia baru di dalam Kristus. Yang percaya katakan amin. Nah, itu firman Tuhan siang hari ini. Biar itu menjadi kekuatan bagi kita. Nanti kita akan berdoa syafaat. Masih seperti yang kemarin, ya, ada 4 di sini. Nanti yang pertama, Mama berdoa untuk berdoa agar terus menyertai dan memberi hikmat kepada pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19. Terus berdoa agar Tuhan melimpahkan kasih-Nya kepada seluruh penduduk bumi dan melepaskannya dari dampak virus ini. Bram berdoa agar Tuhan memulihkan kehidupan di bumi seturut rencananya yang penuh kasih. Abang berdoa agar Tuhan menyempurnakan gereja-Nya menjelang hari pernyataan Kristus dalam kemuliaan yang sempurna. Nanti Bapak dalam doa. Dengan segenap hati, bukan ya? Gimana begini? Permata hati kau gimana? Dengan segenap hati dan jiwaku. Terima kasih Tuhan, kami sudah dengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami, menjadi kekuatan bagi kami, supaya kami senantiasa terus dibaharui sebagai manusia baru, dan kami boleh semakin serupa dengan gambar Kalik-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan berdoa syafaat sebentar lagi Tuhan. Urapi setiap anak-anak kami, istri hamba-Mu, sehingga lewat pokok-pokok doa ini Bapa, kami boleh bersyafaat untuk bangsa negara kami, untuk para korban pandemi COVID-19, bahkan untuk para medis, para dokter dan pemerintah, sehingga Tuhan virus corona ini boleh Tuhan berlalu, boleh Tuhan tidak terjadi lagi, sehingga anak-anak-Mu, umat-umat-Mu boleh beribadah dengan bersukacita di dalam rumah Tuhan. Terima kasih Bapa. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Dari awal kita akan puji kepada Tuhan dengan segenap hati kami Tuhan. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan.
semakin indah bagimu, kan semakin indah, kan semakin indah bagimu. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur buat kehadiran-Mu dalam hidup kami sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Allah yang hidup, terpujilah Engkau Allah yang besar, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Sungguh tidak ada yang seperti Engkau Tuhan. Biar dari mulut kami senantiasa ada pengagungan, ada pujian kepada Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja, yang memberkati kami, yang menjagai kami, yang menolong kami sampai hari ini. Kalau kami ada sampai hari ini bukan karena kehebatan kami, bukan karena kepintaran kami, bukan karena kebaikan kami, tapi semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami mohon ampun di hadapan-Mu ya Tuhan, kalau kami sering tidak bersyukur atas kebaikan Tuhan, sering kami menyia-nyiakan kebaikan Tuhan, sering kali Tuhan kami menyakiti hati Tuhan, mengecewakan Tuhan lewat kehidupan kami, lewat perbuatan kami, lewat pikiran kami. Kami mohon ampun di hadapan-Mu Tuhan. Basuh kami dengan darah Yesus, sehingga apa yang kami doakan pagi hari ini layak di hadapan Tuhan, dan Tuhan dengar dan Tuhan jawab setiap pergumulan kami. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu. Kami berdoa syafaat untuk pemimpin bangsa kami Tuhan, Bapak Presiden dan Wakil Presiden serta jajarannya Tuhan, hari-hari ini sedang menangani COVID-19. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami mohon Allah yang campur tangan di dalamnya Tuhan, karena kami tahu segala usaha manusia akan sia-sia tanpa campur tangan Tuhan. Untuk itu pagi hari ini kami mohon belas kasih Tuhan, kami mohon campur tangan-Mu ya Tuhan, untuk bangsa dan negara yang kami cintai. Berikan hikmat bijaksana untuk presiden dan wakil presiden, semua Tuhan, jajaran yang menangani masalah yang ada di bangsa ini Tuhan. Biar mereka Tuhan juga boleh mengandalkan Tuhan, mereka boleh bersatu hati, mereka Tuhan bersepakat satu keputusan di dalam menjalankan tugas yang ada di bangsa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, kami percaya Kau akan memakai pemimpin bangsa ini Tuhan untuk menyelesaikan masalah yang ada di bangsa ini dengan pertolongan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak, berkati Bapak Presiden dan Wakil Presiden kami, berikan kesehatan, kekuatan, serta perlindungan yang daripada Tuhan. Kalau kami lihat hari-hari ini Tuhan, ada begitu banyak, kalau ada rencana-rencana si jahat yang ingin Tuhan menggagalkan pemerintahan Bapak Presiden kami Tuhan, kami bersatu hati dari tempat ini Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang membentengi Bapak Presiden dan Wakil Presiden kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ini doa syafaat kami pada hari ini, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang hari ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk penduduk dunia ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, Kiranya Engkau melimpahkan kasih-Mu kepada benar ya Tuhan, Engkau menjaga setiap Jauhkanlah kami dari mana-mana ya Tuhan. Ya Tuhan, percepatkanlah corona ini hilang Tuhan, agar kami dapat kembali beraktivitas Iya, seperti Tuhan. biasanya, agar Amin. kami dapat sekolah lagi ya Tuhan. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga para medis ya Tuhan. Iya, Berikan Tuhan. mereka kekuatan ya Tuhan Iya, dalam Tuhan. menangani pasien COVID-19 ya Tuhan. Tuhan, berikan juga kesembuhan untuk pasien yang Sedang dirawat. sedang ya Tuhan, sedang dirawat ya Tuhan. Tuhan yang memberikan mereka kekuatan dan pengharapan ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dalam Yesus dan dalam Terima kasih Tuhan. Tuhan berkatilah orang yang terkena COVID-19 Tuhan, pulihkan mereka Tuhan. Tuhan berkati juga dokter yang terkena virus corona itu Tuhan, berkati dia Tuhan, sembuhkan mereka Tuhan. Tuhan, berilah sesuai dengan rencana-Mu apa yang Kau ketahui untuk
menyebarkan COVID-19 ini Tuhan. Tuhan berkati juga keluarga kami Tuhan, lindungi dari COVID-19. Kiranya Tuhan Terima kasih Tuhan. Juga berdoa Tuhan buat gereja semua yang ada di Indonesia maupun di dunia Tuhan. Tuhan Kau memberkati Tuhan. Bapa Kau memberkati rumah-rumah Tuhan Yesus. Bapa Kau memberkati Tuhan, khususnya Tuhan buat Tuhan, memperluas Tuhan layanannya Tuhan, jauhkan dari segala mara bahaya Tuhan. Berkati Tuhan gembala Tuhan pastinya beserta keluarganya Tuhan. Kau memberkati, Kau jagai Tuhan Yesus. Kau memberikan kesehatan panjang umur Tuhan buat keluarga mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur dan berdoa. Terima kasih Bapak yang baik dalam surga. Siang hari ini kami demonstrasikan doa kami sebagai ikrar kami bahwa kami adalah orang yang dipilih oleh Tuhan. Biarlah perkataan kami perkataan nubuatan, perkataan yang berkuasa. Perkataan bukan sebagai hamba, tapi perkataan kami adalah berkata sebagai anak. Terima kasih Bapa. Hari ini keluarga Lambok Kutagaluh bersama dengan anak-anak kami diberkati oleh Tuhan, dikasihi oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan, dijagai oleh Tuhan. Virus corona tidak mengenai kami, sebab antibodi kami yaitu bilur Kristus ada di dalam tubuh kami yang sudah tercurah di bukit Golgota yang mati bagi kami. Itulah yang memenuhi hidup kami sehingga kami aman dalam perlindungan Tuhan Yesus. Tergenapi firman-Mu dalam keluarga kami, Mazmur 91:1-16. Dalam nama Yesus, penyakit, virus, bakteri, apapun tidak mengenai keluarga kami. Tutup bungkus tempat ini dengan darah Yesus. Roh iblis, setan, si jahat tidak sanggup, tidak mampu masuk ke tempat ini sebab darah Yesus. Malaikat-Mu berpasukan di tema ini, di tempat ini Tuhan. Bahkan rumah ini Kau bentengi dengan tembok api Allah yang menyala-nyala sehingga kami aman dalam perlindungan-Mu. Kami diberkati Tuhan. Hidup kami tidak susah. Hidup kami diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Kami sehat, kami kuat. Dari ujung rambut sampai ujung kaki kami, seluruh komponen tubuh kami semuanya kami perkatakan sehat dan kuat. Tubuh kami sehat, jiwa kami sehat, roh kami sehat dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, kami tidak berkekurangan sebab Allah kami adalah Allah yang mencukupkan segala keperluan kami. Hari ini kami percaya bahwa mukjizat masih ada. Kami percaya Tuhan, di tengah-tengah pandemi ini Tuhan, di tengah-tengah resesi ekonomi ini, kami percaya keluarga kami diberkati oleh Tuhan. Burung-burung gagak Engkau kirimkan sebagaimana Engkau mengirimkan kepada Elia, membawa kebutuhan keperluan makanannya Tuhan. Demikianlah Tuhan, kami dipelihara dan dijaga oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami berdoa siang hari ini bagi saudara-saudara kami yang sakit di rumah Tuhan, bahkan yang menonton video ini Tuhan. Kami berdoa mereka yang sakit Engkau sembuhkan. Bahkan tubuh mereka yang sakit Engkau sembuhkan. Jiwa mereka yang sakit Engkau sembuhkan. Roh mereka sakit yang Engkau sembuhkan Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Apapun sakit penyakit mereka. Mereka yang sakit oleh karena virus corona, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Tuhan, Engkau sembuhkan, Engkau jamah mereka, sehingga virus corona ini Bapa tidak tahan di tubuh mereka, sehingga mereka sehat dan kuat dan berkata, sungguh Tuhan Yesus itu baik, sungguh baik dan teramat baik Tuhan. Kami juga berdoa buat para medis, para dokter. Tuhan berkati para perawat, para dokter yang merawat Bapak virus corona ini, korban virus corona, para pasien virus corona. Dalam nama Yesus, beri kekuatan, kemampuan bagi mereka Tuhan, sehingga Bapak mereka tetap sehat dan kuat, boleh melayani para pasien dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih, kami berdoa buat keluarga kami, orang tua kami dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati mereka, Tuhan menyertai mereka, Tuhan memberikan kesehatan, kesembuhan bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Orang tua kami semuanya sehat, baik di Tarung di Muara, dimanapun mereka berada, semuanya sehat dalam nama Yesus. Semuanya dalam perlindungan-Mu dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Kami berdoa bagi masyarakat, bagi anak-anak Tuhan
yang hari-hari ini terkena dampak pandemi ini Tuhan. Mereka kekurangan makanan, kekurangan minuman, kebutuhan mereka Tuhan berkekurangan. Bapa, dalam nama Yesus, kirimkan anak-anak-Mu, kirimkan gereja-Mu yang memperhatikan mereka, yang boleh berbagi bersama dengan mereka, sehingga mereka boleh merasakan kasih Tuhan, kasih sama saudara di dalam Tuhan, bahwa mereka boleh melihat bahwa sungguh firman Tuhan itu sama-sama dihidupi, dan mereka juga boleh merasakan berkat-berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih gereja-gereja Tuhan dimanapun mereka berada. Bapak boleh berbagi dengan masyarakat, berbagi dengan jemaat yang berkekurangan. Diakonia kami Tuhan boleh berjalan, sehingga semuanya Bapak boleh saling bersatu kuat, sehingga pandemi corona ini boleh selesai dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat hamba-hamba-Mu, buat gereja-gereja-Mu yang sudah mau berbagi bersama dengan jemaat dan masyarakat. Tuhan berkati mereka berlimpah-limpah. Kami percaya ketika mereka berbagi, mereka tidak berkekurangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekalipun firman berkata bahwa makanan itu ada di rumah-Mu, oleh karena perbendaharaan, persepuluhan Bapak. Bapak biarlah juga Tuhan, Bapak anak-anak-Mu boleh Bapak datang kepadamu, memohon belas kasih-Mu, sehingga Tuhan mereka boleh dapat makan, boleh mendapat minum, oleh karena kasih karunia Tuhan, lewat rumah perbendaharaan, lewat gereja-gereja-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan, pemimpin-pemimpin kami, hamba-Mu sebagai ketua sinode, yaitu Pendeta Rubin Abraham. Kami berdoa Tuhan, keluarganya, bilangan-bilangannya, berkati Bapak. Kami juga berdoa buat hamba-Mu, pemimpin kami, Bapak Pendeta Niko Joto Raharjo, serta bilangan-bilangan keluarga dan pelayannya, berkati Tuhan. Bapak Pendeta Gede Widiada, bahkan Pendeta hamba-Mu, Bapak Pendeta Luther Harepa, dan Bapak Pasar Ibu, semuanya Tuhan berkati pemimpin kami ini dengan takut akan Tuhan. Berkati mereka Bapak, sehingga umat-umat-Mu diberkati oleh Tuhan. Umat-umat boleh merasakan kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan. Mereka boleh kenal Yesus, sebab sungguh sangat baik Bapak pemimpin kami. Bapak boleh memperkenalkan saudara-saudara kami yang tidak percaya mengenal Yesus dengan benar Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa buat Ibu Pasar Ibu, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Jamah semua susunan syarafnya Bapak, susunan tubuhnya Bapak, dalam nama Yesus. Yang tidak berfungsi dengan normal dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya kuasa Tuhan dahsyat berkuasa. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih, kami berdoa buat perusahaan yang ada di kota Dumai ini, berkati. Pemimpin perusahaan berkati. Pemimpin kota ini berkati. Semua jajaran di samping terendah pemerintahan yang ada, semua berkati dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kalau sebentar Tuhan kami akan terima berkat-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, dan berdua dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kita arahkan hati kita kepada Tuhan, kita arahkan tangan kita ke arah surga. Terimalah berkat daripada Tuhan, berkat-berkat kasih karunia yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang masih Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus Maranatha datang kali yang kedua untuk menjemput dan mengangkat setiap orang yang percaya mewarisi kerajaan surga kekal sampai selama-lamanya. Kita diberkati Tuhan, katakan